Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maitun Walandari, masih dengan tugas yang sama, yaitu melanjutkan video laporan baca pada bab ketiga buku The Honest Truth About Dishonesty oleh Dan Ariely. Langsung saja. Jadi di bab 3 ini, menurut pemahaman saya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasa bahwa kita adalah pribadi yang jujur, pribadi yang adil, yang mampu membuat keputusan secara objektif. Namun, tanpa kita sadari, motivasi pribadi dan konflik kepentingan dapat membutakan kita. Jadi, kita tidak sadar saat kepentingan tersembunyi mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak kita. Jadi, di sini Dan Ariely memulai bab ini dengan mengangkat sebuah kenyataan bahwa seringkali kita tidak sadar saat kita berada dalam konflik kepentingan. Bahkan saat kita merasa keputusan kita bisa saja dipengaruhi oleh motivasi tersembunyi. Sebagai contoh, seorang dokter gigi mungkin lebih sering merekomendasikan kepada pasiennya untuk perawatan, bukan hanya semata karena kebutuhan pasien, tapi melainkan karena hubungan finansial dengan produsen alat medis. Jadi kita cenderung tidak menyadari bahwa kita menyesuaikan sudut pandang kita agar sesuai dengan apa yang kita percaya dan apa yang menguntungkan kita. Kemudian penulis juga membahas peran pengungkapan konflik kepentingan, meskipun secara teori hal ini membantu dalam praktiknya. Pengungkapan tersebut justru bisa menjadi alat pembenaran ketika seseorang sudah mengungkapkan konflik kepentingannya. Ia merasa lebih bebas untuk bertindak, seolah-olah tanggung jawab moralnya telah dipindahkan ke pihak lain. Nah, melalui serangkaian eksperimen motivasi pribadi ini, bahkan seseorang bisa memberi saran keuangan atau medis cenderung bisa muncul hanya karena adanya insentif tersembunyi. Yang lebih ironisnya lagi, orang yang menerima saran tersebut seringkali tidak mengubah keputusannya, karena walaupun dia tahu adanya konflik kepentingan di baliknya. Dengan adanya hal seperti ini, penulis mengusulkan bahwa solusi terbaik bukan hanya tergantung pada kejujuran individu, tapi pada perubahan sistem. Nah, kita perlu menciptakan struktur yang meminimalkan potensi konflik kepentingan dan memperkuat objektivitas, seperti mendorong transparansi, memperkecil insentif pribadi, atau melibatkan pihak ketiga yang lebih independen. Dan kemudian secara keseluruhan penulis mengajak kita untuk lebih rendah hati dalam menilai moralitas kita sendiri. Kita seringkali bukan penjahat yang sengaja berbuat salah, tapi kita adalah manusia yang mudah terbujuk oleh kepentingan kita sendiri. Bahkan tanpa sadar, kesadaran akan kelemahan ini adalah langkah penting untuk menjadi pribadi yang lebih jujur dan adil dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi itu saja menurut pemahaman saya pada bab ketiga ini. Salah kurangnya saya mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.